Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita ingin sedikit membahas tentang bulan Ramadan sebagai ajang pelatihan mengendalikan hawa nafsu. Jadi indikator kesuksesan kita menjalani sebulan dari bulan Ramadan ini adalah bagaimana hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita itu berhasil dikendalikan, berhasil dijinakkan, itulah bukti keberhasilan. Tapi kalau yang terjadi biasa-biasa saja, bulan Ramadan bukan bulan Ramadan sama saja, ternyata masih tetap emosional, masih tetap memperturutkan hawa nafsu, masih mengedepankan dunia, maka itu bukti kalau kita gagal dalam menjalani bulan Ramadan. Kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah diwajibkannya atas umat-umat sebelum kalian. Harapannya adanya puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas sekali ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa tradisi berpuasa itu bukan sesuatu yang baru, bukan umatnya Nabi Muhammad saja yang mengalami, tapi sudah dari sebelumnya. Karena penting sekali puasa itu terhadap pengendalian hawa nafsu. Nah, di saat hawa nafsu itu terkendali, maka hasilnya diri manusia itu mudah untuk bertakwa, sehingga dia siap mendengarkan perintah Allah untuk dilaksanakannya, siap mendengarkan larangan Allah untuk dia berhenti dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita lihat di sini problem manusia itu cuma satu.
problem manusia itu cuma satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak. Hawa nafsu. Satu. Siapa yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya, selesai. Dia akan menjadi manusia yang seperti disebutkan sebagai pemilik hawa nafsu yang mutmainnah, seperti termaktub di surat Al-Fajr. Akhir dari surat Al-Fajr, Allah memuji, Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang tentram, mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau menghadap kepada Tuhanmu, di mana Dia ridho kepada engkau, engkau ridho kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau bergabung bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi jelas sekali ayat ini menggambarkan kepada kita problem manusia itu cuma satu, hawa nafsunya. Kalau tidak karena hawa nafsu, tempatnya manusia itu di surga. Tapi karena hawa nafsu inilah manusia tergelincir. Yang semestinya masuk ke dalam surga malah masuk ke dalam api neraka. Kemudian kita perhatikan lagi surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Ayat ini jelas-jelasan mengatakan kepada kita bahwa kunci masuk surga itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Sehingga dikatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat dia berpulang, tempat dia kembali. Dia akan pulang kembali masuk ke dalam surga. Kemudian kita perhatikan lagi Rasulullah SAW memuji orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga kita lihat pada hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan nilainya hasan, dari Abu Ya'la, seorang sahabat yang nama aslinya ada Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas itu, mandana nafsahu, adalah orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang mampu menundukkan, menjinakkan hawa nafsunya. Jadi kita ini harus menjadi pawang terhadap hawa nafsu kita
sendiri. Jadi kita bayangkan kalau hawa nafsu itu seperti singa, seperti macan, ada pawangnya atau tidak? Orang yang mampu menjinakkan singa dan macan namanya pawang, pawang macan, pawang singa. Orang yang berhasil menjinakkan buaya dinamai apa? Pawang buaya. Begitu juga orang yang berhasil menjinakkan ular, menjinakkan macam-macam binatang-binatang yang liar itu. Nah, kita ini membayangkan hawa nafsu kita itu seperti binatang liar. Maka kita harus menjadi pawangnya, kendalikan. Maka Rasulullah SAW memuji orang yang berhasil menjadi pawang hawa nafsunya sendiri. Al-Kayyis, orang yang cerdas itu, mandana nafsahu, orang yang berhasil menjinakkan, mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal di dunia, visinya adalah kehidupan akhirat. Tubuhnya di dunia, tapi pandangannya, pemikirannya ke akhirat. Sehingga dunia ini adalah ajang menabung. Dunia ini dijadikannya sebagai tempat untuk beramal, menabung, menyiapkan kebahagiaan di akhirat. Wal ajizu, sedangkan lawannya orang yang lemah, ajiz, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Terus gimana nasib dia di akhirat nanti? Padahal dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dia berangan-angan kepada Allah. Allah kan maha pengampun, Allah kan maha penyayang. Itu angan-angan. Sehingga di antara orang yang menyanyi dalam hal ini adalah Abu Nawas dengan nyanyiannya yang terkenal itu. Di saat dia mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ahlan, Tuhanku, aku tidak berhak untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Terus gimana tidak berhak masuk ke dalam Firdaus? Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku juga tidak kuat untuk masuk ke dalam api neraka. Terus gimana? Nah, gimana terus? Apa solusinya? Solusinya kendalikan hawa nafsumu, wahai Abu Nawas. Jadi di mana-mana banyak Abu Nawas, ya itu tidak? Banyak sekali Abu Nawas ini yang berangan-angan kepada Allah. Gimana nih? Masuk surga enggak layak, neraka enggak kuat. Terus gimana? Ya mestinya kan solusinya hadis ini. Kendalikan hawa nafsumu. Dan ini ajangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu betul-betul bulan di mana hawa nafsu itu sedang ditundukkan. Yang biasanya kita ini jam 10 belum dikasih makan, waduh, yang diterkam sudah orang banyak, itu tidak. Istri kena amukan, itu tidak. Orang nyenggol sedikit mau digebuk sama dia, itu galaknya minta ampun. Gara-gara jam 10 belum sarapan, ya.
Antum kelihatannya enggak kalau antum ya. Hah? Enggak kan? Kira-kira kalau jam 10 pagi antum belum sarapan kayak gitu enggak? Enggak ya, baik-baik saja ya. Ya, baik-baik saja. Masya Allah. Gimana kalau sampai jam Bohor belum sarapan juga? Gimana? Kira-kira ada yang digigit apa enggak? Bayangkan. Ini antum bayangkan, kita ini ditahan sama Allah. Hawa nafsu kita disuruh sabar sampai maghrib. Bayangkan. Dan kita kuat. Kita kuat. Yang sedang kita jinakkan siapa? Hawa nafsu. Yang biasanya ngamuk itu kan hawa nafsu. Ini tidak. Jinak. Mau. Bayangkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ini loh, di mana salah satu pelajaran yang diberikan oleh malaikat Jibril dengan cara bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, diceritakan ceritanya oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Katanya pada saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, datanglah seseorang yang dia itu bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat kalau dia itu seorang musafir. Buktinya tidak ada. Kalau seorang musafir itu berdebu-debu, pakaiannya lusuh, terlihat capek, rambutnya berantakan. Tidak ada sama sekali jejak kalau orang ini seorang musafir. Oh, kalau begitu orang ini penduduk Madinah. Tidak juga. Kenapa? Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada yang kenal siapapun di antara kita kepada orang ini. Berarti orang ini bukan penduduk Madinah, bukan musafir. Heran mereka. Siapa ini? Malaikat Jibril datang menyerupakan dirinya sebagai manusia. Maka mulailah dia mendekat kepada Rasulullah SAW, meletakkan lutut kanannya di atas lutut kiri Rasulullah, meletakkan lutut kirinya di atas lutut kanan Rasulullah. Ini menunjukkan keakraban yang tidak main-main. Diletakkannya tangan kanannya di atas paha kiri Rasulullah, diletakkannya tangan kirinya di atas paha kanan Rasulullah, dan mukanya berhadap-hadapan dengan Rasulullah. Mulailah dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Beritakan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah SAW pun menjawabnya dengan 5 rukun Islam. Di mana al-Islam itu kata Rasulullah SAW, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Wa tuqimas salah. Yang kedua adalah engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau haji jika engkau mampu menuju ke Mekah. Ini pertanyaan yang pertama, bertanya tentang Islam. Kemudian orang ini mengatakan, sadaqta, engkau benar. Loh,
Kata Umar ibn Khattab, mengherankan orang ini. Dia bertanya, dijawab oleh Rasulullah, mengatakan benar engkau. Kan berarti bukan orang nanya ini, orang menguji. Ini pengawas ini. Nah, kemudian Umar ibn Khattab pun mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami keheranan kepada orang ini. Dia bertanya, tapi dia yang membenarkan jawabannya. Kemudian bertanyalah dengan pertanyaan yang kedua, fa-akhbirni 'anil iman. Beritakan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah menyebut rukun iman yang 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, engkau beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada qada dan qadar, baik ataupun buruk. Lagi-lagi orang ini mengatakan, sadaqta, engkau benar. Maka pertanyaan yang ketiga, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Beritakan kepadaku apa itu al-ihsan. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW dengan satu ungkapan. Ihsan itu adalah sikap seseorang saat beribadah. Ihsan itu sikap seseorang terhadap Allah saat dia beribadah, sedang sholat, sedang zikir, sedang membaca Al-Quran, sedang melakukan ibadah yang manapun, dia seperti ini. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Saat engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jikalau engkau tidak melihat Allah, Allah sedang melihatmu. Itulah al-ihsan, al-muraqabah. Seseorang itu merasa memperhatikan Allah dan diperhatikan oleh Allah. Itu sikap al-ihsan. Kemudian orang ini pun pergi. Tsumman talaqa. Orang ini pergi. Falabithtu maliya. Maka aku terdiam, tercengang, dalam keadaan tercengang. Tsumma qala li. Kemudian dia berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengerti. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi antum lihat, hadis ini menyebutkan Islam itu 3 tahap. Islam, iman, dan ihsan. Itulah peningkatan.
Sehingga kalau seseorang itu sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka hendaknya bulan Ramadan itu mendongkrak dia dari yang tadinya mu'allaf, muslim baru, berubah menjadi seorang mukmin. Kemudian kalau dia seorang mukmin, terdongkrak dia menjadi seorang muhsin, yang kalau beribadah itu yakin banget, seyakin orang yang sedang melihat Allah. Antum kalau ditanya, di sini sinyal yang kuat apa? Apa sinyal yang kuat? Sinyal yang kuat di sini apa? Indosat. Yang lain? Telkomsel. Yang lain? Masya Allah. Jadi saya tanya kepada antum, kok antum bisa ngejawab? Memangnya sinyal kelihatan? Kelihatan? Enggak? Gitu. Terasa? Lewatnya terasa? Sriwing gitu, lewat? Ada? Kok bisanya yakin ada sinyal kuat dan sebagainya? Dengan ilmu. Antum punya ilmunya, iya atau tidak? Antum punya ilmunya. Antum mengerti tanda-tandanya. Orang mengerti tanda itu artinya berilmu. Antum kalau ke Bogor kesasar apa enggak? Antum kalau ke Bogor kesasar? Kalau ke Tanjung Priuk kesasar enggak antum? Enggak. Kenapa? Karena mengerti tanda-tandanya. Itulah orang berilmu. Orang berilmu itu adalah orang yang mengerti tanda-tanda menuju kepada tujuannya. Paham? Itu namanya orang berilmu. Nah, di saat antum tahu ada sinyal, gak ada sinyal, kuat, lemah, itu dengan apa? Dengan tanda-tanda, iya atau tidak? Ada indikator-indikatornya. Nah, itu ilmu. Nah, sekarang Allah itu ada atau tidak? Ada. Dari mana antum tahu? Tanda-tandanya. Gimana ini perbuatan Allah itu sangat banyak sekali dan terasakan sekali. Ini semua adalah perbuatan Allah. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Nah itu. Makanya harusnya seseorang itu bisa merasakan adanya Allah. Saat beribadah betul-betul yakin Allah bersama saya sekarang, sedang melihat saya, sedang memperhatikan saya. Itu harus ada. Itu namanya level apa? Al-ihsan. Antum harus sampai ke level itu. Itu namanya naik kelas. Bukan TK terus, mu'alaf terus, minta dimaklumi terus. Tidak, naik dari Islam Muslim menjadi mukmin. Sangat yakin, kuat keyakinannya kepada Allah. Naik lagi, satu level lagi, muhsin. Orang yang kalau beribadah dengan kesan sedang melihat Allah, sedang bersama Allah. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Itu orang khusyuk namanya. Orang yang seperti itulah orang yang khusyuk. Nah, terus gimana caranya supaya kita naik kelas dalam hal keyakinan? Ini loh, Ibnul Qayyim memberikan pelajaran kepada kita. Pelajarannya terambil dari surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dibuat lalai oleh sikap mengumpul-ngumpulkan perbendaharaan dunia, harta dan benda dunia. Hatta zurtumul maqabir. Terus kalian lakukan itu sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Kalla saufa ta'lamun. Tidak, sama sekali tidak. Itu tidak benar. Kalian akan tahu nanti, akan tahu sendiri kehidupan akhirat yang kalian tidak anggap itu. Nanti kalian akan tahu adanya kehidupan akhirat. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian tidak, sama sekali tidak. Prasangka kamu itu salah semua. Kalian akan tahu kehidupan akhirat itu seperti apa. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tidak, sama sekali tidak. Kalaulah kalian berilmu dengan keyakinan, ilmu yakin, latarawunnal jahim, kalian akan melihat api neraka jahanam. Kita bisa ngelihat api neraka jahanam, tidak harus mata kita melihat api neraka jahanam. Iya atau tidak? Antum yani hidup dikejar-kejar oleh bayang-bayang. Hidup dikejar-kejar oleh bayang-bayang. Memang bayang-bayang itu ada apa? Tidak ada. Tapi kita takut banget. Antum takut setan apa enggak? Takut uka-uka ya? Takut? Takut apa enggak? Tidak takut. Jangan bohong. Kalau di tempat gelap sendirian, berani? Berani? Kok saya dipelototi gini, kenapa ya? Antum berani enggak? Ini saya serius nih, tidak lagi main-main. Saya ini serius, sedang menerangkan pelajaran. Jadi kalau kita ini bisa takut setan, kenapa tidak takut kepada api neraka jahanam? Melebihi daripada takutnya kepada setan. Setan itu berhasil membuat kita takut kepadanya. Padahal setan itu paling takut kepada orang soleh. Jangan dibalik. Ada orang soleh takut kepada setan. Itu kebalik. Salah itu. Setan itu ngibrit, lari kalau ada orang soleh. Takut dia. Karena orang soleh itu selalu diiringi dengan siapa? Dengan malaikat. Jadi antum ini punya masalah di saat antum itu takut kepada setan, itu berarti antum punya masalah besar. Karena yang semestinya setanlah yang takut sama antum. Bisa dimengerti atau tidak ini? Bisa dimengerti. Ini sederhana, tapi ini pelajaran. Ini menunjukkan bahwa keyakinan antum itu betul-betul sudah terbangun. Ilmu antum itu telah membekas ke dalam jiwa, telah membentuk keyakinan. Dan itu yang mahal, itu yang mahal. Kalau ilmu di perpustakaan, ilmu di buku itu murah. Yang mahal itu kalau ilmu itu sudah ada di dalam jiwa dan berbekas menjadi keyakinan. Itu ilmu yang mahal. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan kalian
akan melihat api neraka jahanam itu dengan mata kalian. Nyesel atau tidak setelah antum melihat sendiri api neraka jahanam, baru oh ini api neraka jahanam. Baik mana kita melihat api neraka jahanam dengan ilmu? Cukup dengan ilmu, cukup dengan keyakinan kita menghindar dari api neraka jahanam. Kita yakin banget akan adanya api neraka jahanam karena kuatnya dalil-dalil, kuatnya bukti-bukti, karena kuatnya ilmu. Yakin banget saya harus menghindar dari api neraka jahanam. Saya harus selamat dari api neraka jahanam. Maka selamatlah kita. Tapi yang celaka itu adalah orang yang baru percaya setelah melihat sendiri. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanyakan nanti di hari akhirat tentang kenikmatan. Di mana di dunia ini kita benar-benar telah mendapatkan kenikmatan yang semestinya dengan kenikmatan itu kenal kita kepada pemberi nikmat. Kalau antum tiap hari ada orang ngirimi uang 1 juta, ada lagi 1 juta lagi, tiap hari. Kira-kira antum akan cinta atau tidak dengan orang yang tiap hari ngasih antum 1 juta? Jelas. Lah Allah ngasih antum setiap hari lebih dari 1 juta atau kurang dari 1 juta? Lebih. Kira-kira kalau Allah nyetop, udara tidak bisa dihirup lagi, air sudah tidak bisa diminum lagi, sudah tidak bisa makan, mati atau tidak? Kemudian antum dibilang bisa hidup lagi, itu semua antum harus bayar 1M. Mau bayar apa enggak? Mau? Jadi kita lihat di sini, ini kegagalan kita dalam berpikir. Ini coba perhatikan nih, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana kita naik dari ainul yakin, naik kepada ilmu yakin, naik sampai kepada hakul yakin. Nah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkatalah Ibnul Qayyim, semoga Allah rahmati beliau, wal farqu baina ilmil yaqin wa ainul yaqin kal farqi bainal khabari sadiqi wal ayan. Perbedaan antara ilmu yakin dengan ainul yakin itu seperti bedanya antara berita yang benar dengan melihat sendiri. Jadi ainul yakin, seseorang jadi yakin karena matanya melihat. Sedangkan ilmu yakin, seseorang bisa yakin tidak melihat, tapi karena ilmunya dia yakin. Nah, wa haqqul yakin fawqa hadza. Sedangkan haqqul yakin itu di atasnya itu semua. Haqqul yakin itu di atasnya itu semua. Jadi ada ainul yakin, ada ilmu yakin, dan di atasnya ada hakul yakin. Kita harus nyampe ke sini. Nah, kemudian waqad muthilat al-maratibus thalathatu biman akhbaraka anna indahu asalan wa anta la tashukku fi sidqih.
Kata Ibnu Qayyim, hal ini sudah dibuatkan contohnya yang gampang dipahami. Di saat orang yang engkau percaya memberitahu kepadamu, di rumahku ada sebotol madu asli. Di rumahku ada sebotol madu asli. Kalau kita yakin karena dia orang yang amanah, orang yang jujur, itu namanya ilmul yakin. Kita yakin kepada dia karena kita percaya kepada dia, percaya kepada kejujurannya, percaya kepada amanahnya. Thumma araka iyyahu fazdadta yaqinan. Kemudian suatu saat dia membawa sebotol madu tadi dan memperlihatkannya kepada kita. Ini loh yang saya sebut-sebut beberapa hari yang lalu, madu asli sebotol, ini barangnya. Oh, baru percaya sekarang. Kemarin tidak percaya. Baru percaya setelah melihat. Ini namanya ainul yakin. Nah, summa dzukta minhu, kemudian dituangkan ke sendok, dimakankan. Iya, ini madu asli. Setelah merasakan. Fal awwalu ilmul yaqin, yang dicontohkan pertama tadi, mendapatkan berita dari orang yang bisa dipercaya, itu namanya ilmul yaqin. Watsani, sedangkan yang kedua, orang jadi yakin karena melihat sendiri barangnya, adalah ainul yaqin. Yakin karena ain, karena melihat. Watsalitsu haqqu yaqin, sedangkan yang ketiga yaitu seseorang yakin karena merasakannya, itu adalah haqqul yakin. Nah, sudah paham? Bisa dimengerti atau tidak ini? Sekedar dengan contoh sebotol madu. Sebotol madu, di saat diberitakan bahwa di rumah saya ada sebotol madu asli, antum percaya kepada orang itu karena kejujurannya, karena amanahnya, maka ini namanya apa? Ilmul yakin. Di saat ditunjukkan madu itu, ini loh sebotol madu, kita jadi yakin, itu namanya apa? Ainul yakin. Kemudian merasakan rasanya madu yang asli, maka itu namanya haqqul yakin. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, fa'ilmuna al-ana bil jannati wan nari ilmu yaqin. Sedangkan ilmu kita sekarang ini surga, neraka. Memangnya pernah kita lihat surga dan neraka? Iya, pernah lihat surga, pernah lihat neraka. Lah antum yakin atau tidak? Yakin. Kenapa yakin? Karena ilmu. Disebut ilmunya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu namanya ilmu yakin. Sedangkan orang kafir tidak percaya. Nanti mereka kalau sudah melihat sendiri baru percaya. Itu namanya ainal yakin. Nah, kemudian faida uzlifatil jannatu fil mawqifi wa syahadaha al-khalaiq wa burrizatil jahim wa ayanaha al-khalaiq fadzalika ainul yaqin.
Maka pada saat nanti surga diperlihatkan, neraka diperlihatkan, orang baru percaya, maka itu namanya ainul yakin. Fa idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara fadzalika huwa haqqul yakin. Kalau orang sudah masuk neraka, orang sudah masuk surga, merasakan sendiri rasanya surga, rasanya neraka, maka itu adalah haqqul yakin. Ya atau tidak? Nah, kita merasakan perbuatan Allah atau tidak? Kita merasakan perbuatan Allah atau tidak? Merasakan kenikmatan-kenikmatan yang datang dari Allah atau tidak? Yakin bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah atau tidak? Nah, itu hakul yakin. Merasakan keberadaan Allah, tidak harus melihat Allah. Saya merasakan sendiri nikmat-nikmat ini semua datang dari Allah. Nah, terakhir dalam pembahasan kita ini harus mengasuh diri kita. Kita ini harus terus naik tingkat. Dengan menjalani bulan Ramadan, kita jadi paham. Ya, iya betul. Kemudian yakin, sadar, kita mengerti dan membutuhkan. Kemudian lahirlah sikap dan perbuatan menjadi sebuah kebiasaan, sehingga terus sikap dan perbuatan itu membentuk perubahan. Itu yang harus terjadi. Jadi ini 5 tahapan pengasuhan. Kalau seseorang itu mau berubah, maka perubahan itu seperti ini. Dari sekedar paham, maka harus jadi yakin. Dari yakin harus menjadi sadar. Dari sadar harus mampu terdorong diri ini untuk bersikap, untuk berbuat. Kemudian yang terakhir, kita membiasakannya menjadi karakter kita dan terjadilah perubahan. Ya, dipahami atau tidak? Silakan. Ada pertanyaan? Cukup? Baiklah. Kalau cukup kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.